Monggo Mas, bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelumnya akan memaparkan tentang model manajemen strategi syariah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Asrofi, dan teman saya yaitu Intan Warda Karisma, Fafa Dwi Agustin, Andika Eko, dan Nur Huda. Untuk materi pertama, yakni adalah konsep manajemen strategi syariah. Untuk teman yang bertugas, silakan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai konsep manajemen strategi syariah. Next. Manajemen strategi syariah adalah rangkaian proses aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan strategis organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi duniawi hingga ukhrawi. Nah, dari pengertian ini, manajemen strategis ini memiliki 4 karakter khas yang membedakannya dengan manajemen strategis konvensional atau yang biasa disebut dengan non-Islami. Keempatnya adalah karakter yang ditinjau dari aspek-aspek. Yang pertama, aspek asas, yang kedua, aspek orientasi, yang ketiga, motivasi, dan yang terakhir, strategi itu sendiri. Di dalam menetapkan visi, misi, dan tujuannya, organisasi atau perusahaan yang menetapkan manajemen strategi syariah atau MSS harus berdasarkan pada asas tauhid ataupun ketuhanan. Orientasinya ini harus duniawi hingga ukhrawi dan motivasinya mengharapkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam manajemen strategi syariah, strategi yang dipilih dan ditetapkan diyakini akan menghasilkan kinerja lebih baik, bermaslahat, lebih mulia, dan lebih menenteramkan bagi pelaku usaha itu sendiri. Next. Ini adalah salah satu model jenis manajemen strategi syariah. Nah, dari model tersebut kita dapat melihat bahwa sejak awal penetapan visi, misi, dan tujuan telah dilakukan internalisasi dan adisi nilai-nilai Islam, yaitu asas tauhid, orientasi duniawi dan ukhrawi, dan motivasi mardatillah. Demikian pula pada tahap formulasi strategi sampai tahap implementasinya ini senantiasa berdasarkan nilai-nilai etika dan syariah seperti pertimbangan halal maupun haram, dosa dan pahala, serta sistem kerja pada bisnis yang non-ribawi seperti mudharabah, musyarakah, kemudian murobahat, maupun yang lainnya. Next. Selanjutnya yaitu mengenai keunggulan manajemen strategi syariah. Nah, yang pertama yaitu asas tauhid. Nah, azas adalah dasar atau fondasi yang melandasi segala aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, asas ini merupakan pedoman untuk utama yang harus dipegang teguh dan dijadikan sebagai falsafah dasar serta pengikat keutuhan organisasi. Azas yang digunakan dalam manajemen strategi syariah adalah tauhid. Tauhid ini menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, manajemen, politik, sosial, maupun budaya. Selanjutnya yaitu ada tauhid. Tauhid berarti menyerahkan diri yang bulat kepada kehendak Allah
baik ibadah maupun muamalah. Nah, dasar tauhid ini adalah la ilaha illallah, tiada Allah, tiada ilah kecuali Allah. Nah, ya yang di hadis yang menurut Al-Qur'an itu sendiri Allah berfirman, yakni bentar, inna hadihi ummatukum ummatan wahidat wa anna rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran surat An-Nabiyah ayat 92. Next. Nah, selanjutnya yaitu orientasi duniawi ukhrawi. Nah, orientasi merupakan pendekatan arah tujuan yang dipilih untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Orientasi dalam manajemen strategi syariah adalah pendekatan output, outcome, dan profit yang bersifat keduniaan, dan sekaligus manfaat atau benefit dan pahala di akhirat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 134 dijelaskan bahwasanya barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala di dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai motivasi Mardotilah. Motivasi sendiri artinya yaitu landasan keinginan dari lubuk hati yang paling dalam bagi anggota organisasi dalam mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. Nah, motivasi ini merupakan dorongan serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan yang bersifat jangka panjang. Kemudian motivasi Mardotilah ini yaitu mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam jangka panjang untuk mencapai dunia hingga akhirat. Pemberian motivasi Mardotilah ini dalam bekerja akan memacu prestasi dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan perusahaan. Dasar hukum dari motivasi Mardotilah sendiri berada di Quran surat Al-Ahzab ayat 20 yang mengingatkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Dan ada implementasi strategi berbasis syariah. Yang pertama, strategi berbasis syariah. Salah satu aspek lain yang mewarnai manajemen strategi syariah yaitu strategi itu sendiri. Strategi ini merupakan cara atau metode terstruktur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal dan menguntungkan. Dengan kata lain, strategi ini dapat berkaitan dengan profitable dengan risiko yang rendah. Kemudian ada strategi. Strategi dalam Islam memiliki pengelolaan agar menjadi lebih baik, seperti tetap dalam koridor kebenaran syariah, tidak menghalalkan segala cara, terorganisasi dengan rapi, itqan atau tepat tuntas profesional, serta mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang terakhir, yaitu formulasi dan implementasi strategi. Dalam penyusunan formulasi dan implementasi strategi dalam konsep manajemen strategi syariah, harus mengutamakan ketentuan hukum dan aturan halal haram dalam ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Untuk dasar hukum strategi syariah sendiri, yang pertama ada Quran surat As-Saff ayat 4, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam arisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kemudian ada hadis riwayat At-Tabrani yang artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan, yaitu tepat, sempurna, dan tuntas. Next. Baik, selanjutnya mengenai teori-teori pada manajemen strategi syariah. Next. Dalam materi ini, pemateri menyimpulkan terdapat 5 teori yang mendasari pada teori-teori manajemen strategi syariah. Yang pertama yakni asas tauhid, telah disebutkan tadi bahwa asas tauhid yakni fondasi atau landasan pada tim, pemimpin atau kru-kru yang ada di perusahaan, bahwa
fondasi ketauhidan atau keesaan Allah itu menjadi landasan utama yang harus diterapkan pada setiap kegiatan perusahaan. Nah, yang kedua ada orientasi duniawi dan ukhrawi. Di sini berarti bahwa menjalankan perusahaan itu bukan hanya berorientasi pada duniawi saja atau mencapai tujuan duniawi seperti keuntungan yang sebesar-besarnya saja, tetapi lebih jauh dari itu yakni mencapai falah atau kemaslahatan di dunia akhirat. Nah, yang ketiga ada motivasi mardhotillah. Di sini dijelaskan bahwa semua pekerjaan, semua aktivitas yang dilakukan sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan itu harus semata-mata mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, yang keempat yakni keyakinan ubudiyah. Nah, dalam bekerja kita diharuskan atau dianjurkan tidak hanya berpikir tentang duniawi, tentang kerja keras, tentang usaha dan hanya berdoa saja, tapi meyakinkan diri bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima ada kesadaran ihsaniyah, disebutkan tadi bahwa kita bekerja itu karena semata-mata mengharap pahala dan ridha Allah semata, sehingga pengawasan yang dilakukan dalam manajemen strategi syariah itu bukan hanya diawasi oleh pimpinan saja, tetapi lebih jauh adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kenapa? Karena dalam syariat Islam semua hukum atau semua kegiatan adalah terpusat atau terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pekerjaan yang kita lakukan harus kita sadari dan dalam keadaan sadar harus dilakukan dengan jujur, ulet, rajin, dengan cara-cara yang terbaik dan pastinya harus sesuai dengan syariat Islam. Next. Oke, selanjutnya yaitu berkaitan dengan dimensi manajemen strategi syariah. Next. Dimensi manajemen strategi syariah itu sendiri dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu waktu. Nah, jadi manajemen strategi syariah yang berdasarkan dengan dimensi waktu ini memberikan sebuah pendapat bahwa manajemen strategi syariah akan lebih baik itu jika dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun. Nantinya agar dapat terukur dan juga dapat dievaluasi tren perkembangannya dari tahun ke tahun. Dan alangkah lebih baiknya jika rencana perusahaan itu berjangka waktu selama mungkin, apalagi dengan intervensi teori manajemen strategi syariah yang orientasinya itu lebih ke arah duniawi dan ukhrawi. Yang kedua yaitu ruang. Jadi manajemen strategi syariah itu dapat dilaksanakan terhadap perusahaan-perusahaan yang baru masih berkembang maupun perusahaan yang masih melakukan pemekaran. Baik itu terhadap perusahaan BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta. Salah satu syarat yang penting yang harus dipenuhi yaitu harus dipenuhi sebuah komitmen yang kuat dari para pemegang saham maupun manajemen perusahaan untuk menerapkan manajemen strategi syariah ini di perusahaannya itu sendiri. Yang ketiga yaitu energi. Jadi dimensi dari energi ini manajemen strategi syariah harus mampu mengelola segala potensi dan sumber daya agar dikerahkan secara optimal dan mendukung adanya pencapaian tujuan perusahaan. Jadi sumber daya manusia ini sebagai modal dan aset utama perusahaan, sehingga harus digerakkan secara bersama-sama untuk memajukan perusahaan. Demikian dengan sumber daya lainnya seperti aset, modal itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk menggerakkan perputaran usaha. Next. Yang keempat yaitu dimensi informasi. Jadi teori manajemen strategi syariah ini akan berhasil apabila memperoleh data-data atau informasi yang memadai dalam mendukung analisis, formulasi strategi, serta pengimplementasinya. Baik itu data berupa primer maupun sekunder. Nah, hal itu diperlukan kejelian dalam menggali data serta informasi, sehingga
sehingga dapat diperoleh data dalam bentuk seperti kuesioner, wawancara, maupun survei data lainnya. Dan yang terakhir yaitu aspek kepemimpinan. Jadi teori manajemen strategi syariah itu berhasil apabila manajer puncak itu memiliki karakter kepemimpinan yang islami, seperti meneladani akhlak dari Rasulullah dalam memimpin dan berusaha menerapkan seluruh formulasi strategi dalam penerapannya menggunakan hukum-hukum syariah, serta senantiasa menerapkan seluruh manajemen dan kru untuk melaksanakan 15 prinsip utama dan 17 perilaku akhlak mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk tanya di kolom chat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.